nama saya Ramita Herudisa. Halo, saya Sila Sadila. Halo, perkenalkan nama saya Ramita Herudisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Malaya Archipelago. Jadi, Malaya Archipelago ini merupakan sebuah buku yang ditulis oleh Alfred Russel Wallace. Buku ini berisi tentang perjalanan beliau ke beberapa wilayah yang ada di Indonesia dan sekitarnya. Indonesia memiliki bentangan pulau yang sangat luas dan masing-masing pulau memiliki kondisi iklim serta lingkungan yang beragam. Menurut buku ini, terdapat perbedaan pada bagian barat dan juga timur. Bagian barat memiliki kondisi lingkungan yang sangat lembab, hanya memiliki musim kemarau yang pendek dan tidak teratur. Sedangkan pada bagian timur sangat kering dan hanya memiliki musim hujan yang singkat. Selain itu, terdapat juga perbedaan geografi fisik berupa gunung berapi yang menjadi ciri khas dari Pulau Jawa, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, dan Timor. Dalam bahasan kali ini, kami akan membahas kelompok Timur lebih lanjut mengenai keanekaragaman hayati di dalamnya. Alfred Russel melakukan perjalanan ke Bali dan menjelajahinya, lalu menemukan beberapa burung yang sangat khas dari ornitologi Jawa. Di antaranya adalah Ploceus hippoxantha, the black grasshopper thrush atau Copsychos amoenus. Selanjutnya terdapat Megalaima rosea, Oriolus horsfieldi, Sturnocastor jala, dan the Javanese three-toed woodpecker atau Chrysonotus tiga. Setelah itu, Alfred juga menuju Lombok, namun ia tidak menemui burung yang sebelumnya ia jumpai di Pulau Bali. Di Pulau Lombok, burung yang ditemukan oleh Alfred Russel diantaranya terdapat kakatua putih dan 3 kelompok burung Melifagidae atau burung penyisap madu. Sedangkan pada Pulau Flores dan Timur membentuk kelompok alami yang burung-burungnya berkerabat dekat dengan burung Jawa dan Australia. Namun, tidak ada satu genus pun yang khas dari kelompok tersebut. Hal ini menunjukkan fakta bahwa fauna benar-benar turunan, dan bahwa asal-usulnya tidak melampaui salah satu zaman geologis terbaru. Berikut adalah jumlah burung yang terdapat di setiap pulau. Yang pertama, di Pulau Lombok terdapat 63 spesies, kemudian di Pulau Flores terdapat 86 spesies, di Pulau Timur terdapat 118 spesies, dan terakhir di Pulau Maluku terdapat 2 hingga 3 spesies. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai migrasi. Migrasi telah berlangsung selama ratusan atau bahkan ribuan tahun, dan masih terjadi hingga saat ini. Di Indonesia sendiri, burung yang masuk ke Pulau Jawa umumnya berasal dari paling banyak di pulau terdekat Jawa. Setiap selat laut yang akan dilintasi ketika bermigrasi untuk mencapai pulau lain memiliki beberapa hambatan, dan dengan demikian untuk bisa menyeberang ke pulau berikutnya, kemungkinan burung yang akan sampai berjumlah sedikit. Jumlah burung yang tampaknya masuk dari Australia jauh lebih sedikit daripada yang berasal dari Jawa. Oleh karena itu, migrasi dapat mempengaruhi jumlah burung yang terdapat di kelompok timur. Gambar tersebut menunjukkan komposisi burung yang ada di Pulau Timur. Terlihat bahwa terdapat 36 jenis burung Jawa, 11 jenis burung yang berkerabat dekat dengan burung Jawa, serta 13 jenis burung Australia, dan 35 jenis burung yang berkerabat dekat dengan burung Australia. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa dari proporsi jenis burung Jawa di Pulau Timur lebih besar dan identik dengan burung-burung yang ada di Pulau Jawa. Sedangkan proporsi burung dari Australia lebih sedikit dan identik dengan burung-burung yang ada di Australia. Selain itu, berdasarkan total keseluruhan yang diturunkan dari burung Jawa dan Australia, termasuk burung yang berkerabat dekat dengan kedua pulau tersebut, terlihat jika jenis burung Australia lebih banyak mengalami spesiasi dibanding dengan jenis burung Jawa. Sehingga dari pernyataan tersebut, kita dapat mengetahui asal mula burung-burung yang terdapat di Pulau Timur.
Seperti yang kita ketahui, perubahan spesies adalah proses yang sangat lambat. Namun, spesies Australia yang berada di Pulau-Pulau Jawa sebagian besar telah berubah, sedangkan spesies Jawa hampir semuanya tidak berubah. Oleh karena itu, menunjukkan distrik pulau tersebut pertama kali dihuni oleh spesies Australia. Untuk menjelaskan keadaan saat ini, beranggapan bahwa Australia pernah lebih dekat jaraknya dengan Timor daripada sekarang karena adanya tepian bawah laut yang membentang di sepanjang pantai utara dan barat Australia yang mendekat dalam jarak 20 mil dari pantai Timor. Perkiraannya bahwa Timor tidak pernah berhubungan dengan Australia karena burung dan mamalia Australia tidak ada sama sekali yang masuk ke Timor. Nah, data yang mendukung yaitu ada kelompok seperti burung kijang, kakak tua hitam dan merah, burung uren biru, burung gagak, serikaya Australia yang berlimpah di Australia akan menyebar ke timur jika negara tersebut bersatu, sehingga dapat diketahui bahwa terdapat selat laut yang memisahkan Timor dan Australia. Selanjutnya, keberadaan fauna di Timor. Yang dapat kita ketahui bahwa mamalia di Timor sangat sedikit, kecuali kelelawar yang melimpah. Sekitar 15 spesies berasal dari Timor, sekitar 9 spesies juga ditemukan di Jawa, dan sebanyak 3 spesies dari Maluku. Dan sebagian besar pula juga ditemukan di Australia, sisanya khas dari Timor. Selain itu, terdapat juga mamalia darat, yaitu antara lain yang pertama ada monyet, Macacus Cynomolgus yang ditemukan di semua pulau Indo-Melayu. Yang kedua ada Paradoxurus fasciatus atau yang biasa kita kenal sebagai kucing luwak. Yang ketiga ada Cervus timoriensis atau yang kita kenal sebagai rusa. Dan yang keempat ada babi hutan, Sus timorensis. Dan yang kelima ada Cuscus orientalis atau opossum timur dan ditemukan juga di Pulau Maluku. Selanjutnya adalah fakta yang mendukung dari fauna di Timor. Dari beberapa mamalia yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tidak ada satupun dari spesies tersebut yang berhubungan dengan Australia. Hal tersebut sangat menguatkan pendapat bahwa Timor tidak pernah menjadi bagian dari Australia. Selain itu, ada juga data yang mendukung dari kepulauan oseanik. Nah, karakteristik kepulauan oseanik dengan sedikit modifikasi yaitu antara lain adanya spesies burung, serangga, dan cangkang tanah yang tidak jelas ditemukan di tempat lain. Lalu tidak adanya semua mamalia kecuali kelelawar dan tidak sama sekali memiliki mamalia Australia dan hanya ada beberapa hewan yang tersesat dari barat. Nah, kesimpulannya, jika mengacu pada zaman geologi saat ini, maka Timor tidak pernah menjadi bagian dari Australia. Namun, pada zaman sekunder atau bahkan zaman Eosen atau Miosen, Timor dan Australia mungkin pernah terhubung. Tetapi jika demikian terjadi, semua catatan tentang persatuan tersebut telah hilang karena daerah tepian tenggelam, kedalaman laut di sekitarnya, dan karakter vulkanik di sebagian besar pulau tersebut. Oleh karena itu, peneliti merasa bahwa Timor tidak menjadi bagian dari Australia. Oke guys, sekian dan terima kasih. Video dari kami semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan teman-teman. Terima kasih.